Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan. Saya mahasiswa Institut Al-Ma'arif Kanan, Prodi PGMI semester 3. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Akidah Akhlak MI yang terkait tentang ramalan paranormal. Nah, mendengar kata atau istilah tersebut sepertinya tidak asing lagi ya tentang ramalan paranormal. Nah, apa sih ramalan paranormal tersebut? Yuk mari kita bahas bersama di video kali ini. That we would ever be more than friends. We're railroad white, breaking all the rules. She like a song, play it again and again. Like something off a poster. It's a gun, they say. It's a gun to my holster. Nah, jadi ramalan paranormal adalah upaya untuk meramalkan atau mendapatkan wawasan tentang masa depan, peristiwa, atau kondisi seseorang melalui cara yang melibatkan kemampuan atau fenomena di luar penjelasan ilmiah dan logika konvensional. Fenomena ini juga sering dikaitkan dengan kekuatan supernatural, indera keenam, atau intuisi yang sangat tajam. Adapun beberapa metode dan konsep utama dalam ramalan paranormal, yang pertama itu ada astrologi, kedua ada kartu tarot, ketiga ada clairvoyance atau penglihatan jarak jauh, yang keempat itu ada medium atau perantara spiritual, yang kelima itu ada numerologi, keenam itu ada ramalan dengan bola kristal, dan yang terakhir itu yang ketujuh ada pembacaan telapak tangan atau palmistry. Nah, menurut keyakinan dan skeptisisme, banyak orang yang percaya pada kekuatan ramalan paranormal karena mereka merasa ada elemen spiritual atau metafisik yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Nah, sementara itu, orang yang skeptis melihat fenomena ini sebagai bentuk sugesti psikologis atau ilusi yang tidak didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Pada akhirnya, ramalan paranormal sering kali bersifat subjektif dan kepercayaan terhadapnya tergantung pada latar belakang budaya, spiritual, atau pengalaman pribadi seseorang. Selanjutnya, walaupun ada banyak orang yang percaya pada kemampuan paranormal, praktik ini seringkali dipandang skeptis oleh ilmuwan dan rasionalis. Mengapa? Karena mereka menilai bahwa tidak ada bukti ilmiah yang cukup untuk mendukung klaim-klaim paranormal, dan banyak dari praktik ini mungkin bekerja melalui efek psikologis, sugesti, atau cold reading, yang dimana para peramal mengandalkan petunjuk umum atau reaksi dari klien untuk membuat ramalan yang tampak akurat. Selanjutnya, ramalan paranormal ini juga berkaitan dengan keyakinan bahwa ada kekuatan atau energi yang melampaui penjelasan ilmiah dan bisa digunakan untuk memahami peristiwa masa depan, keadaan tersembunyi, atau informasi spiritual. Namun, efektivitas dan kebenarannya sangat bervariasi tergantung pada perspektif individu, dengan beberapa orang yang menganggapnya sebagai kenyataan spiritual, yang lain menganggapnya sebagai hiburan semata. Nah, kepercayaan pada ramalan paranormal juga sangat bergantung pada pandangan individu, yang seperti yang saya sampaikan tadi. Banyak orang merasa bahwa pengalaman mereka dengan paranormal valid dan memberikan wawasan berharga, sementara yang lain memandangnya sebagai hasil dari psikologis manusia atau teknik membaca situasi, dan bahkan kebetulan hanya kebetulan semata. Nah, terus jika Anda mencari pandangan objektif sains, saat ini tidak ada yang mendukung klaim ramalan paranormal. Tetapi bagi mereka yang percaya pada spiritual atau metafisik, ramalan paranormal mungkin dianggap memiliki kebenaran yang tidak bisa dijelaskan oleh sains konvensional. Nah, dalam ajaran agama Islam mempercayai ramalan paranormal atau praktik yang melibatkan peramalan masa depan, termasuk astrologi tadi, tarot, atau medium, dan lain-lain. Ini dalam Al-Quran dan hadis terdapat beberapa ayat dan riwayat yang melarang umat Islam untuk mencari pengetahuan tentang masa depan melalui sarana supernatural atau ramalan. Yang pertama itu dalam surat Al-Quran, surah Al-An'am ayat 6 sampai ayat 59, menyatakan bahwa hanya Allah yang mengetahui hal-hal gaib, dan pada sisinya nyalah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri.
Selanjutnya itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi seorang peramal atau dukun dan mempercayai apa yang dia katakan, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa mempercayai ramalan atau paranormal dianggap sebagai tindakan yang sangat serius dalam ajaran agama Islam, bahkan dapat menyebabkan kekafiran. Yang kedua itu kita itu termasuk golongan syirik atau menyekutukan Allah bila kita mempercayai bahwa seseorang selain Allah. Nah, bisa kita mengetahui masa depan atau hal-hal gaib dianggap sebagai bentuk syirik. Karena apa? Syirik adalah dosa besar dalam Islam, yaitu tindakan yang menyekutukan Allah dengan makhluk lain, dan ini sangat dilarang dengan bergantung pada paranormal atau paramal. Seseorang seakan-akan memberikan otoritas yang hanya milik Allah pada manusia atau kekuatan lain yang bertentangan dengan prinsip tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kesimpulan yang bisa saya sampaikan, berdasarkan ajaran agama Islam tadi, mempercayai ramalan paranormal atau mencari nasihat dari peramal atau paranormal sangat dilarang dalam ajaran agama Islam. Karena apa? Karena ini dianggap bertentangan dengan prinsip keesaan Allah atau tauhid, dan bisa membawa seseorang pada dosa syirik. Pada ajaran agama Islam juga mendorong umatnya untuk selalu mengandalkan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan masa depan melalui doa, tawakal, berserah diri, dan keyakinan pada takdir yang telah Allah tetapkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait tentang ramalan paranormal. Bila ada kata salah maupun perilaku yang kurang sopan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.